welcome back to this channel. Pada kesempatan kali ini, Miss Unique akan membahas tentang pronouns atau kata ganti. Kita akan membahas fungsi kata ganti yang pertama, yaitu sebagai subjek kalimat. Dalam bahasa Indonesia, adik-adik sudah mengenal kata ganti, yaitu saya, kita, kami, kamu, kalian, dia, dan mereka. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita lihat pada slide ini, ada kolom ke bawah ini bertuliskan pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, dan di sebelah atas ada dua kolom bertuliskan tunggal dan jamak. Pada pihak pertama, untuk yang tunggal terdapat kata I, artinya aku atau saya, dan di sampingnya untuk yang jamak, jamak itu maksudnya lebih dari satu, bisa dihitung dan lebih dari satu, minimal dua. Ada kata kami atau kita, bahasa Inggrisnya we. Kami dan kita itu kalau dalam bahasa Inggris sama, yaitu we. Pihak kedua untuk yang tunggal adalah kamu atau Anda, bentuk jamaknya kalian, dan bahasa Inggrisnya sama, baik tunggal maupun jamak, yaitu kata you. Untuk yang pihak ketiga, artinya adalah dia. Dia untuk pria dan dia untuk wanita, serta dia untuk hewan atau tumbuhan atau benda atau apapun itu dalam bahasa Inggris memiliki kata ganti yang berbeda. Kalau laki-laki atau pria, he, wanita she, dan yang selain manusia tadi memakai it. Sementara bentuk jamaknya bila jumlahnya lebih dari satu sama, yaitu they, mereka. Mari kita lihat satu persatu agar lebih mudah memahaminya. Pada slide ini, adik-adik lihat ada tulisan pihak pertama. Maksudnya apa pihak pertama? Pihak pertama adalah saya, aku. Silahkan adik-adik sambil berlatih, kedua tangan letakkan di depan dada. Saya, aku. Nah, sambil mengatakan I. Kalau adik-adik itu sendirian, hanya saya atau aku saja, maka bahasa Inggrisnya adalah I. Di sini ada gambar seseorang yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. I. Itu pihak pertama. Bila pihak pertama jumlahnya lebih dari satu orang, minimal dua, pada gambar ini ada tiga, maka bahasa Inggrisnya adalah we. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kami. Dalam bahasa Inggris, we itu diartikan kami dan juga kita. Adik-adik tahu bedanya ya, kami dan kita? Kalau kami berarti yang diajak omong tidak termasuk, tetapi kalau kita berarti yang berbicara dan yang diajak berbicara itu termasuk terlibat bersama. Sekali lagi, ada kata tunggal, ada kata jamak, dan ini pihak pertama. Pihak pertama yaitu pihak orang yang berbicara ini. Kalau sendirian berarti I, saya, aku. Kalau ada temannya di samping kita berarti we, kami, dan kita dalam bahasa Inggris.
Untuk memperagakan gerakan kami, dapat juga adik-adik lihat pada gambar ini mereka bergandengan tangan. Ini sekedar untuk menunjukkan bahwa posisi mereka itu berderet sejajar sama-sama menghadap ke satu arah. Kita lihat slide berikutnya adik-adik. Pihak kedua. Bagaimana yang dimaksud dengan pihak kedua? Adik-adik lihat pada gambar. Pihak kedua di mana orangnya tunggal, maka orang ini sedang berhadapan dengan satu orang. Di depan yang berbicara ini disebut kamu, bahasa Inggrisnya adalah you. Di sini you atau kamu atau Anda jumlahnya satu orang. Di sampingnya terdapat judul di atas ini jamak. Jamak berarti lebih dari satu. Gambarnya adalah satu orang sedang berhadapan dengan orang lebih dari satu. Bahasa Inggrisnya sama, you. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kosakata yang berbeda, yaitu kalian, menunjukkan jumlah yang lebih dari satu. Nah, adik-adik untuk mempelajari ini bisa memperagakan tangan atau jari adik-adik menunjuk ke depan sambil mengatakan you, satu orang. Kemudian untuk mempraktekkan jamak, adik-adik bisa menggunakan dua tangan, ditunjukkan ke depan dada sambil digerakkan kiri kanan, you, seolah-olah sedang berhadapan dengan orang yang lebih dari satu jumlahnya. Slide berikutnya, pihak ketiga, tunggal dan jamak. Kita lihat, untuk yang tunggal, di sini terdapat jari yang sedang menuding ke arah satu orang laki-laki, satu orang pria. Nah, ini yang disebut pihak ketiga, berarti bukan saya, bukan kamu, tapi orang lain, orang ketiga yang juga hadir di situ, mungkin dekat dengan adik-adik yang sedang berbicara atau mungkin posisinya agak jauh. Tetapi yang jelas tidak sedang berbicara tentang saya, tidak sedang berbicara tentang yang di depan saya, tetapi kita membahas orang lain yang tidak sedang berhadapan dengan kita. Nah, bila dia laki-laki, dalam bahasa Inggris kosakata kata gantinya adalah he. Untuk yang wanita, kita lihat gambar di bawahnya. Bila yang dibahas atau yang ditunjuk itu adalah seorang wanita, kita mengatakan dalam bahasa Inggris she. Adik-adik tentu tahu kalau dalam bahasa Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita hanya punya satu kosakata, yaitu dia. Tetapi dalam bahasa Inggris ada he bila yang dimaksud adalah seorang pria, dan ada she bila yang dimaksud adalah seorang wanita. Dan jumlahnya satu pria, satu wanita. Sekarang pihak ketiga tetapi jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Maka bahasa Inggrisnya adalah they, mereka. Demikian yang dimaksud dengan pihak ketiga. Pada slide ini masih tertulis pihak ketiga bukan manusia. Maksudnya adalah yang kita bahas bukan tentang saya, bukan tentang kamu, bukan tentang dia laki-laki, bukan tentang dia perempuan,
tetapi kita membahas tentang dia. Mungkin itu hewan, mungkin itu tumbuhan, mungkin itu benda, mungkin itu suatu lokasi atau tempat. Dalam bahasa Indonesia, kita memang tidak mengatakan dia untuk benda dan tempat. Bagi yang tidak bernyawa, kita mengatakan itu ya, atau menyebutkan ulang nama bendanya, kucing itu, rumah itu, gedung itu, dan sebagainya. Tetapi dalam konsep bahasa Inggris, pihak ketiga itu ada 3. 1, kalau orangnya 1 laki-laki, maka disebut he. Kalau 1 orang pihak ketiga itu perempuan, maka dikatakan sebagai she. Kalau bukan orang dan jumlahnya 1 atau sekalian hal-hal yang tidak bisa terhitung jumlahnya, maka disebut sebagai it. Kata gantinya adalah it. Kita lihat di sini, it itu ini ada jari menunjuk ke seekor hewan, ada zebra 1 ya. Itu bisa digantikan dengan it, dia. Yang kedua, ini menunjuk pada pohon kelapa, tumbuhan. Jumlahnya 1, maka bisa digantikan dengan kata it, dia atau pohon itu. Yang ketiga, jarinya juga menunjuk ke benda. Di sini ada gambar masker. Tentu kita tidak mengatakan dia, kita mengatakan masker itu. Tetapi bahasa Inggrisnya sama, yaitu it. Keempat, it ini juga bisa digunakan untuk menggantikan tempat. Di sini ada gambar rumah. Nah, jumlahnya semua pada kolom ini adalah 1. Misalnya, rambut, gula, kopi, angin, sesuatu yang tidak bisa dihitung, itu juga dianggap sebagai tunggal. Kita lihat sekarang yang jamak. Kalau tunggal, pihak ketiga dinamakan dia. Kalau jamak, pihak ketiga dinamakan mereka. Letaknya di mana posisinya? Posisi dia dan mereka itu agak jauh dari saya dan kamu. Agak jauh dari pihak 1 dan pihak kedua. Mari kita lihat yang they. Ini zebranya menjadi 2. They, mereka. Zebra-zebra itu, mereka itu. Pohonnya menjadi 3. Maskernya di sini ada 2. Rumahnya di sini ada 4. Yang jelas, kata they atau mereka digunakan untuk manusia, hewan, tumbuhan, benda, lokasi atau bangunan-bangunan, dan apapun itu yang bisa dihitung. Dan minimal jumlahnya ada 2, itu paling sedikit. Nah, inilah adik-adik yang dimaksud dengan pihak pertama atau ke-1, pihak kedua, dan pihak ketiga. Ini sebaiknya adik-adik pahami betul supaya lebih mudah memahami dan lebih cepat menghafal. Sekali lagi, ketika mengatakan pihak pertama, saya, I, tangan adik-adik di depan dada menunjuk. Saya, I, pihak pertama. Pihak pertama jamak, saya dan teman saya di samping saya, we, kita, kami. Pihak kedua, tangan adik-adik menunjuk ke depan ke 1 orang nuding, kamu, Anda, you. Pihak kedua jamak, tangan adik-adik masih ke depan tetapi dua-duanya dan agak digerakkan kiri kanan untuk menunjukkan seolah-olah yang di depan adik-adik lebih dari 1 orang sambil mengatakan kalian. Pihak kedua jamak, you, kalian. Pihak ketiga tunggal, jari adik-adik nuding ke kanan, ke badan sebelah kanan adik-adik ataupun ke arah kiri dari badan. Kalau dia laki-laki, berarti adik-adik mengatakan dia laki-laki, he. Dia perempuan, she.
pihak ketiga tunggal itu ya. Pihak ketiga jamak, tangan adik-adik masih menunjuk dari badan adik-adik ke arah kanan ataupun ke arah kiri sambil mengatakan pihak ketiga jamak lebih dari satu bisa dihitung. Bahasa Inggrisnya adalah they. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan lebih mudah dipahami konsepnya dan lebih cepat menghafal kata-kata kata ganti atau pronouns ini. Sekarang mari kita lihat 7 kata ganti tadi. 7 ya. I, we, you, he, she, it, dan they. Di dalam kalimat yang lengkap. Di sini Miss Unique menyediakan kalimat untuk pihak pertama tunggal I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Untuk jamak we, kita atau kami, we are from Indonesia. Kami dari Indonesia. Bisa juga diartikan kita dari Indonesia. Pihak pertama, jarinya menunjuk ke diri sendiri, baik jumlahnya 1 maupun ada temannya di samping kita. Pihak kedua, jari kita akan menunjuk ke hadapan kita. Untuk yang tunggal, seolah-olah ada 1 orang di depan kita sambil mengatakan, you are from Indonesia. Kamu dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Anda dari Indonesia. Untuk yang jamak, you are from Indonesia. Sama kalimatnya. Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan kalian untuk yang jamak ini. Atau kita ulang ya. Misalnya ibu-ibunya banyak tentu mengatakan ibu-ibu. Kalau mengatakan kalian untuk yang lebih tua kan kurang sopan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti itu. Untuk yang pihak ketiga, contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah he is from Indonesia. Ini artinya dia. Dan adik-adik langsung harus paham, oh dianya ini laki-laki, ini jenis kelaminnya. Dia laki-laki. Berasal dari Indonesia. Yang kedua, she is from Indonesia. Dia perempuan dari Indonesia. Orang Indonesia. Berikutnya, it is from Indonesia. It itu artinya juga dia, dan adik-adik langsung harus nantinya ya harus bisa membedakan bahwa kalau it tentu bukan membahas tentang manusia. Yang dibahas bisa hewan, tumbuhan, benda, lokasi. Kemudian bila jumlahnya 2 atau lebih, dan ingat adik-adik yang disebut jamak adalah benda-benda atau orang atau apa yang bisa dihitung. Kalau banyak tapi tidak bisa dihitung, maka dia dianggap sebagai benda tunggal. Oke, yang jamak. Tangan atau jari kita menunjuk ke kiri atau ke kanan, bukan ke saya, ke diri sendiri, bukan ke depan, tetapi ke kiri atau ke kanan untuk menunjuk ke arah yang seolah-olah agak lebih jauh jaraknya dari kita dibanding pihak yang kedua. Kalimatnya adalah they are from Indonesia. Mereka berasal dari Indonesia. Nah, adik-adik lihat di sini kata I, we, you, he, she, it, dan they berada di awal kalimat sebelum kata kerja maupun kata kerja bantu. Tentang ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, tentang kata kerja dan istilah kata kerja bantu. Yang penting di sini adik-adik lihat di mana meletakkan pronouns yang sedang kita diskusikan ini. Nah, karena letaknya di awal ini dan di depan kata kerja bantu, maka posisi pronouns inilah yang disebut subjek. Jadi ini kata ganti
yang diletakkan pada posisi subjek kalimat. Jadi demikian penjelasan kali ini tentang fungsi pronouns atau kata ganti sebagai subjek kalimat. Semoga bermanfaat. Oke, see you. Bye.